wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus ketua DKM Musola Ridho Ustaz Kamarudin, ketua paguyuban suku keliling, baik dari ketua MUI-nya, ketua masjidnya, bapak kepala desanya, serta seluruh yang hadir pada subuh kali ini. Semoga kita semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersungguh di tempat yang mulia ini, di mana semalam kita diguyur hujan. Seharusnya yang enak itu adalah kita masih tidur di tempat tidur karena sejuk, nikmat, tetapi Allah takdirkan kita untuk datang pada subuh kali ini di tempat ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, saya nggak panjang-panjang, 10 menit aja karena sudah pagi, rumahnya buat sarapan waktu pagi ini. Setiap orang hidupnya ingin untung, nggak mau ingin rugi. Seorang pedagang asongan inginnya untung, nggak mau rugi. Seorang pedagang di pinggir jalan maunya untung, nggak mau rugi. Seorang pengusaha sekalipun maunya untung, nggak mau rugi. Bahkan penjual soto sekalipun juga maunya untung, nggak mau rugi. Tetapi apakah selalu untung? Tidak juga, hanya maunya saja. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita apabila kita ingin beruntung dan tidak akan rugi. Ada beberapa amalia, ada beberapa amal ibadah, ada beberapa aktivitas. Kalau kita melakukan aktivitas tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada subuh kali ini kita simak satu ayat dalam Al-Quran. Semoga 10 menit ini cocok waktunya. Kata Allah, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Ini kira-kira 10 menit satu ayat ini, pas apa enggak ini? Satu ayat saja
Makanya orang sini maunya pendek masuk semua atau panjang masuk separuh. Maksudnya pengajian ya, ceramah. Innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqamu sholata, dan orang-orang yang mendirikan salat, kopi. wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, mereka itu semuanya yarjuna tijaratan tabur, mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Maka di ujung ayat ini ada kalimat yarjuna tijaratan lan tabur, satu perniagaan, satu perdagangan, kalau kita melakukannya tidak akan pernah merugi. Maka di ujung ayatnya ada kalimat lan tabur, ada huruf lan, menunjukkan kepada kita tidak akan pernah merugi walau bagaimanapun keadaannya. Apa yang pertama? Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang mengartikan baca. Baca bahasa kitanya 3 kalimat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Yatluna, membaca, dari kata tala yatlu tilawah. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Maka membaca menggunakan kalimat yatlu ini adalah boleh baca dengan fasihnya, boleh baca walau tidak fasihnya. Yang kedua, ada membaca dengan fasih. Membaca menggunakan ilmu tajwid, bahasa Qur'annya adalah rotala. Maka kalimat dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil menggunakan kalimat rotala dalam ayat ini adalah dia fusahanya bagus, baca menggunakan ilmu tajwid. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat qara'a, yang kata perintahnya adalah ikra. Maka kalimat dalam Al-Quran ikra, bacalah. Apa yang dibaca tidak disebutkan, maka boleh baca Al-Quran, maka boleh baca terjemahannya, maka boleh baca tafsirnya, maka boleh baca buku-buku yang lain, bahkan boleh baca WA. Tapi kalau ustaznya lagi ceramah, jangan dulu baca WA, nanti saja. Yang pertama, yatluna, membaca Al-Quran. Maka kalimat yatluna dalam ayat ini boleh baca dengan fasihnya, boleh baca dengan tidak fasihnya, boleh baca dengan ilmu tajwidnya, boleh juga dengan tidak dengan ilmu tajwidnya, tergantung bagaimana bisanya. Maka kata Nabi, wa may yaqra'ul Qur'ana wa amila bima fihi, siapa orang yang baca Quran wa huwa mahirun, dia dengan mahirnya. Mahir itu kalau baca Quran dia fasih bacaannya, dia menggunakan ilmu tajwid, dia baca dengan hukum nun matinya, mim matinya, dan mat-matnya, maka orang tersebut ma'as safaratil kiramil barara, bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baca Quran dengan fasihnya, dia faham fusohanya, mana a, mana a, mana ba, mana ta, mana qa, mana ka, mana ko, mana da, mana za, mana ja, dia fasih bacaannya atau menggunakan ilmu tajwidnya, maka orang tersebut kemana dia melangkah diiringi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau tidak fasih Ustaz? Bagaimana kalau nggak faham hukum nun matinya? Bagaimana kalau nggak faham hukum mim matinya? Bagaimana kalau nggak faham matnya? Bagaimana kalau nggak faham
sifatul hurufnya, bacaannya tergantung bisanya. Lanjutkan hadisnya, wa may yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta, siapa orang yang baca Quran dengan terbata-bata, alaihi syakun, atau berat lisannya untuk fasih, lahu ajroni, kata Nabi, baginya ada dua kebaikan. Kebaikan dia susah payah baca Qurannya, dan kebaikan dia pahala baca Qurannya. Ibu bapak sekalian, orang kalau terbata-bata baca Quran berat dan luar biasa. Sebagai contoh barangkali dia baca hamdu, dia eja, itu orang masih bagian pahala. Atau ada orang yang baca Qurannya tidak fasih, kadang a dibaca nga, ada yang begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman ini jangan jadi imam. Atau terkadang nga dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin, jadi Al-Fatihah. Ada yang begitu. Memang lisannya begitu, nggak bisa dirubah. Biarin aja, yang penting baca Al-Quran. Ada orang yang baca Quran nggak bisa huruf enggak, pokoknya semua aja saja. Ijazah, anasrullah, biarin. Mau fasenya begitu, jangan dibacain. Habis mau dibilang apa? Ada orang harusnya fa dibaca ma, harusnya fitnah dibaca fitnah. Biarin, memang kondisinya begitu. Maka lihat dari ujung ayatnya tadi, lantabur, orang yang baca Quran tidak akan ada ruginya. Pertama, ada nggak ruginya orang baca Quran dari sisi waktu? Nggak ada ruginya dari sisi waktu. Waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam sehari semalam. Kalau kita baca Quran, taruhlah 5 menit. Kalau kita baca Quran, taruhlah 20 menit. Itu tidak rugi dari sisi waktu dan tidak menyita waktu yang sangat banyak. Maka orang yang baca Quran tidak akan pernah merugi dari sisi harta. Mana ruginya orang baca Quran dari sisi harta? Nggak pakai uang 20 juta, nggak pakai uang 10 juta, nggak pakai uang 30 juta, nggak pakai uang 10.000 baca Quran mah. Ngambil Quran baca, pahalanya luar biasa. Paling yang kadang-kadang mahal mah kalau belajar baca Quran, itu pun masih kalah sama belajar bahasa Inggris. Sekarang kalau kursus bahasa Inggris mahalnya luar biasa. Kursus mau kerja mahalnya luar biasa. Terkadang kita kursus baca Quran kadang sebulannya 5.000, nunggaknya bisa 5 bulan. Apalagi di TPQ. Kasihan ustadznya udah pakai motor putih, badannya kurus. 5 bulan bapak-bapak nunggak mulu. Padahal mah sehari bisa 2 bungkus rokoknya. Rokok Samsu lagi, Sampurna lagi pak. Bayar ngaji, anaknya ngaji, Masya Allah. Akhirnya ustadznya bikin surat. Toh, ini bikin ada surat nih buat bapak kamu. Ditulis 3 huruf. Huruf ba, huruf ya, sama huruf ro. Tahu ya, langganan kali orang sini kita bayar. Akhirnya anak menyampaikan kepada bapaknya, Pak, ada kiriman surat dari Ustaz. Bapaknya sudah merasa nih tagihan kali ini. Dibuka sama bapaknya anak ini, dia baca ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, wa ya ro, ya suruh bayar. Sama si bapaknya 1 hari kemudian dibalas lagi dengan 3 huruf, huruf sod, huruf ba, huruf ro. Nah, ini ada balasan nih buat guru kamu.
Begitu nyampe kelas, Ustaz ada amplop dari bapak saya, kata Ustaz, alhamdulillah bayar ini orang. Pas dibuka bukan bayar, tertulis 3 huruf, so fathah so, ba fathah ba, ro fathah ro, so ba ro. 5 bulan masih disuruh sabar, kata Ustaz. Sama si Ustaz dibayar lagi dengan balas-balasan surat aja udah 3 huruf juga, ba ro. Apa? Kagak ngerti kan makanya. Pak Ustadz balas lagi, dibuka sama dia, ba domabu, ba fathah ba, ro fathah ro, bubar. Biarin bubar aja, udah ngaji. Akhirnya Ustadz yang grab, tak ngajar ngaji lagi. Jadi orang yang baca Quran itu jemaah sekalian, kalau tadi kita baca Quran di sini ada wirid Al-Qur'annya, ada doa Al-Qur'annya. Wajar kalau doanya lama, karena itu semua doa dalam Al-Qur'an dibaca dari awal sampai selesai. Tapi terkadang kita kalah sama peminta-minta di pinggir jalan. Awalnya kalau kita doa, tangan kita di atas. Begitu doanya panjang, udah pada batuk, lama-lama aminnya gede, tangan taruh di atas paha. Amin. Amin. Begitu apa kalah yang di pinggir jalan minta-minta 1.000 pak, 1.000 pak, nggak dikasih tangannya makin atas, kita kagak ada tangannya makin turun. Bagaimana rezeki mau ada? Bahkan balasan bagi orang yang baca Quran ini bukan lagi per kalimat. Bacaan orang yang baca Quran ini pahalanya bukan lagi per kata, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Quran berhuruf, maka kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu 'ashru amsalihha. Siapa orang yang baca Quran 1 huruf, baginya kebaikan dan kebaikannya menjadi 10 kebaikan. Artinya kalau kita baca 1 huruf, pahalanya 10 kebaikan. Tadi kita sudah baca berapa huruf? Wirid Al-Quran dan doa Al-Quran inilah yang selalu dibaca oleh Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang ada di sini. Amaliyahnya Al-Quran dan sholawat. Sudah 2 menit, tinggal 8 menit lagi. Yang kedua, nggak panjang-panjang. Orang yang tidak akan pernah merugi apabila dalam hidup dan kehidupan ini dia mengamalkan adalah wa aqimus sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat tidak akan pernah merugi. Mana ruginya orang yang sholat? Tidak merugi dari sisi waktu, tidak merugi dari sisi harta, tidak merugi dari sisi jabatan. Orang yang mendirikan sholat dijamin oleh Allah tidak akan pernah merugi. Sholat paling banter tadi subuh berapa menit? 2 menit sholat subuh kita. Kalau paling lama 5 menit. Masya Allah, ruginya di mana? Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam cuma 24 jam dan diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Taruhlah 1 waktunya 5 menit, berarti 25 menit kita mendirikan sholat. Mana ruginya? Sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, dan perintah-perintah sholat ini ada waktu yang harus kita lakukan dan cocok untuk kegiatan kita. Subuh kita bangun tuh sebelum kerja, sholat tuh beratnya di mana? Zuhur waktu makan, habis makan sholat, atau kalau sholat dulu makan. Nah kira-kira orang sini maunya makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Ya terserah, yang penting ada makannya, habis itu sholat, atau sholat habis itu makan. Kita di kantor, orang biasa pulangnya jam 4, istirahat lagi, sholat lagi, pulang dari kantor, pulang dari kerjaan,
maghrib bisa di pinggir jalan banyak musola, banyak masjidnya, sholat lagi. Mau tidur isya, sholat lagi. Pas pada waktunya. Inilah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merugi. Bahkan sholat ini satu amaliyah yang dijamin rezekinya bagi orang-orang yang melakukannya. Dalam Al-Quran ada kalimat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah terhadapnya. Kamilah yang ngasih makan kepada kamu, kami tidak minta makan kepada kamu, kata Allah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan sholatnya. Sementara kita urusan makan, urusan rezeki dijamin oleh Allah. Artinya apa? Sekarang ini berapa banyak orang yang sibuk cari rezeki, orang yang sibuk cari makan, orang yang sibuk cari nafkah, tapi lupa untuk sholatnya. Padahal kalau kita sholat, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat subuh saja kali ini, rezeki pada mamrah. Habis ini ada makan sotonya, semua itu gratis. Gara-gara sholat subuh. Besok ada nggak gitu? Makan di rumah masing-masing aja udah, yang penting sholatnya. Ibu bapak sekalian, di sekitar Musola Arido itu ada sebuah pohon pisang, dan sebuah pohon pisang sudah berbuah setengah matang. Ustaz Komarudin ini punya monyet. Dia naik ke atas monyet, mak sama anaknya. Akhirnya pas waktu subuh, Ustaz Komarudin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anaknya monyet sama maknya monyet, mak itu suara apa? Suara adzan nak, kata siapa? Mak. Lagi ceramah saya. Orang sini bilang saya monyet. Hayya 'ala sholat. Mak, kenapa sih Ustaz Komarudin itu bilang hayya 'ala sholat? Pak Haji keluar rumah menuju musola Arido, ada mak-mak keluar menuju musola Arido, ada bapak-bapaknya menuju musola Arido, ada ustadznya, ada anak mudanya menuju sholat Arido. Kenapa kita nggak ikut aja, mak? Kata mamanya monyet sama anaknya monyet, nah sadar kalau Pak Haji itu ke masjid sholat itu kewajibannya, anakmu juga kewajibannya, bapak-bapak juga kewajibannya. Kita ini monyet, nah yang namanya monyet tidak wajib ke masjid Arido. Kita mah di atas pohon aja, kata monyet lagi berbicara. Itu artinya kalau nggak sholat namanya, alhamdulillah tadi warga di sini rata-rata sholat semua. Yang ketiga di antara amalan yang tidak akan pernah merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak. Berinfak yang disampaikan dalam ayat ini bukan semuanya. Wa anfiqu mimma razaqnahum, amfikan sebagian kecil saja dari rezeki yang direzekikan oleh Allah. Kalau kita dapat uang 1 juta, kalau kita keluarkan timbang 100.000 saja, mana ruginya? Kalau kita dapat rezeki 10 juta, kalau kita keluarkan 500.000 saja, mana ruginya? Dan tidak akan ada pernah merugi orang-orang yang infak, tidak akan pernah merugi orang-orang yang sedekah. Justru dalam sejarah banyak orang yang rugi itu adalah karena mereka pelit hidupnya. Tapi orang yang senang infak, orang yang senang sedekah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dijamin oleh Allah. Di dunia dapat balasannya, di akhirat juga dapat balasannya. Sebagai contoh ayat dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu benih dari satu biji yang dia tanam tersebut tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap
100 buah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Balasan Allah tanpa kita duga-duga, tanpa kita hitungan, dibalas oleh Allah. Maunya Allah, bukan maunya kita. Inilah balasan orang yang infak. Kalau pada subuh kali ini ada di antara hamba-hamba Allah yang infak rezekinya, ada yang ngasih airnya, ada yang ngasih makanannya, ada yang ngasih sotonya, ada yang ngasih makanan yang lainnya, saksikan setelahnya atau lusa akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada yang dia keluarkan pada hari ini. Maka perjuangan ini harus terus dikembangkan. Maka perjuangan harus terus kita perjuangkan. Kenapa? Kalau ada orang yang punya harta, silakan berjuang menggunakan harta. Ada orang yang punya ilmu, berjuang menggunakan ilmu. Ada orang menggunakan tenaga, berjuang menggunakan tenaga. Kalau tiga-tiganya kita lakukan dalam kebersamaan, melahirkan sebuah kesuksesan, bahkan kemenangan yang lebih daripada kemenangan yang lain. Kata Nabi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa orang yang punya harta, maka berjuanglah dengan harta. Subuh keliling ini ada di antara hamba-hamba Allah yang punya uangnya, maka mengeluarkan harta untuk kegiatannya, mengeluarkan harta untuk acaranya, mengeluarkan harta, menginfakkan harta untuk kegiatannya, akan ada balasan dari Allah. Bagaimana kalau nggak ada hartanya? Lanjutkan hadisnya, wa man kana lahu ilmun. Siapa orang yang punya ilmu, falyatasaddaq bi'ilmihi, maka berjuanglah dengan ilmunya, berjuanglah menggunakan caranya, IQ-nya, kepintarannya, bahkan manajemennya untuk mengadakan acara ini, juga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau nggak ada hartanya? Bagaimana kalau nggak ada ilmunya? Lanjutkan hadisnya, wa man kana lahu quwwah. Siapa orang yang punya tenaga, falyatasaddaq biquwwati, berjuang menggunakan tenaganya. Kalau ada tenaga, angkat air, silakan angkat airnya. Ada tenaga, angkat makanan, silakan angkat makanannya. Semua ambil bagian. Kalau ini kita lakukan, maka satu sama lain tidak akan ada satu yang merasa lemah dan tidak punya, karena mengambil bagian masing-masing. Syukur-syukur dia harta punya, dia ilmu ada, tenaga ada, dan ini yang paripurna dalam kita berjuang. Inilah untuk menyatukan di antara kelompok yang ada Nahdlatul Ulamanya, ada kelompok yang lainnya, ada pada sukanya, ada anak-anaknya, ada anak mudanya, ada ulamanya, ada agnianya. Kalau kita kumpulkan ini satu power yang besar, akan melahirkan satu kemampuan yang berikutnya, li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sudah 10 menit, demikian saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.